Bermula dari kecurigaan Rektor UIN Wali Songo Semarang terhadap seleksi CBT yang dilakukan oleh FISIP Universitas Islam Negeri Wali Songo untuk seleksi perangkat desa. Seleksi tersebut Pak Rektor melakukan sidak, kemudian ditemukan kecurigaan. Ada peserta yang 10 menit bisa selesai dengan nilai yang tinggi. Angkanya bisa 90, 100, yang paling kecil 85. Dari kecurigaan itu kemudian ditemukan kecurangan. Terima kasih. Saya hadir dan kemudian melakukan monitoring, memastikan bahwa kegiatan itu betul dilaksanakan di kampus Wali Songo dan baik. Kemudian berikutnya saya diajak oleh panitia dan semuanya hadir di mana kita ikut mengawal atau menyertakan kegiatan ini ke beberapa ruangan di mana saya datang sekitar jam 8. Mas, tanggal berapa Mas? Tanggal bulan berapa ya? Tanggal 6 Desember berapa ya? Mohon maaf. Acara seleksi ujian itu ya? Seleksi ujian, mohon maaf. Silakan ya. Yang penting tanggal 8. Kemudian jam 8 saya masuk ke beberapa ruangan pada lantai 1, kemudian lantai 2, dan di tengah-tengah itu saya memang mau menyaksikan ada hal yang perlu saya konfirmasi, namanya monitoring. Ada beberapa orang yang sudah duduk di luar yang bagi saya orang asing karena saya tidak pernah melihat wajahnya. Saya tanya pada panitia, itu siapa? Itu peserta. Oh ya sudah naik ke peserta. Bukan itu ujian sudah selesai. Nah, itu sekitar jam 8:04 atau jam 10 menit kalau saya punya. Dan saya masuk lagi ke ruang berikutnya. Ada beberapa kursi yang sudah kosong dan kita konfirmasi. Ini kok belum hadir atau gimana kursi kosong ini? Sudah selesai Pak. Oh, cepat sekali. Ya sudah selesai. Oh ya sudah. Setelah selesai, maka kemudian saya kembali ke ruangan dan minta untuk melakukan briefing. Di tengah briefing itu saya minta kepala PTIP di Pusat Teknologi dan Informasi Data untuk mengecek ini sebetulnya yang keluar itu siapa. Saya diberi rekap dan kira-kira nilainya berapa. Karena saya tahu tes itu adalah hasilnya CBT online. Pada saat dia ngeklik finish selesai, maka nilai sudah terdetek. Kemudian setelah itu dilaporkan pada saat itu daftar beberapa orang yang ternyata sudah keluar. Ada 2 orang dengan nilainya ada 90, yang satu nilainya 85, bahkan ada yang nilainya 100. Dari jumlah soal 100 dengan waktu 90 menit. Maka saya bilang pada Bu Dekan dan yang lain segera briefing sebentar di ruangan 8. Dan saya briefing di situ karena saya menangkap ini ada hal yang tidak tepat. Saya briefing di luar. Pada saat briefing itu pelaksanaan seleksi itu ujiannya sudah selesai apa masih berjalan? Masih berjalan. Oke, belum selesai. Jadi masih berjalan. Saya melakukan briefing di ruangan dan seluruh panitia hadir. Ya, hadir termasuk semua yang saksi hari ini dan terdakwa dan yang lain. Ya, panitia ini hadir karena saya minta untuk kita pastikan apakah kegiatan itu berjalan dengan baik. Saya bilang, ini ada hal yang mencurigakan dan menurut saya perlu dicermati. Kenapa hanya waktu tidak lebih dari 15 menit sudah keluar beberapa orang dan bahkan nilainya ada yang 100, ada yang 95, ada yang 85. Menurut saya sampaikan di forum itu ada 3 kemungkinan. 1, nilai atau soalnya sangat mudah sehingga bisa dikerjakan dengan gampang oleh teman-teman peserta. Yang kedua, mohon maaf, saya pakai istilah sektorial. Orang-orang Demak ini kita karena bisa kerjakan soal itu dengan mudah. Yang ketiga, ada kecurangan. Saya minta diselesaikan dan itu saya keluar dan selesai. Dan saya menjelaskan semua berjalan dengan baik. Saya keluar. Kemudian saya minta, tolong diselesaikan. Mesti ada sesuatu. Saya kembali ke kantor. Kecurigaan itu rupanya terbukti. Pak Rektor menemukan kecurangan dan meminta tes komputer itu diulang. Kemudian selang beberapa lama ada 2 orang menghadap
Pak Rektor yang kemudian menjadi terdakwa dalam perkara ini, yaitu Pak Amin Farid dan Pak Adib. Mereka minta perlindungan dan membuat pengakuan kalau menerima uang sejumlah 840 juta yang kemudian menjadi timbul masalah hukum dalam hal ini. Itu yang pertama yang saya amati dan juga cerita. Terus selanjutnya kemudian beberapa menit atau setengah jam bekerja kurang sekitar 10-11 jam. Ada dua orang yang menghadap saya dan menceritakan bahwa dengan bahasa mohon maaf dan mohon perlindungan, mohon dibijakan karena telah melakukan penyimpangan yang melaksanakan kegiatan itu. Saya kejar, saya tanya, dan akhirnya menceritakan yang dua orang itu siapa, Pak Amin Farid dan Pak Adib. Sama Pak Amin Farid dan Pak Adib. Ya, dua orang itu yang kebetulan dosen Amin Farid sama Pak Adib ya. Ya, dua orang itu yang kebetulan dosen Win Walisong dan saya kenal sebelumnya. Dan menceritakan kalau ada proses yang dilakukan, salah satunya dengan proses yang tidak benar yang diberikan soal-soal itu kepada seseorang yang saya tidak terlalu ingat namanya karena belum, tapi saya sudah ada penyimpangan yang harus dilakukan. Termasuk juga saya kejar ada apa dan sebagainya, termasuk juga menerima titipan atau apa, saya tahu apakah ada yang terima duit dan aku itu terima uang. Nah, setelah kejadian itu saya langsung minta pada yang bersangkutan tolong segera koordinasi dengan Bu Dekan dan uangnya dikembalikan. Menurut saya gitu, dan tentu dengan perasaan dan suasana yang sangat shock bagi saya. Kampus sudah kami ajari, kita ada komitmen, ada fakta integritas untuk melakukan sesuatu sesuai dengan regulasi. Tidak ada penyimpangan, tidak ada hal yang bersifat manipulasi dalam proses itu apapun gitu kan. Dan kegiatan seharian apalagi di proses kerjasama. Rektor UIN shock dengan kejadian ini karena baru pertama kali kejadian kecurangan seperti ini ditemukan di UIN. Rektor memanggil Bu Dekan Fisip dan Pak Wakil Rektor 2 untuk ke ruangannya, di mana Bu Dekan diperintahkan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Dan uang suap itu yang diterima oleh Adib dan Amin harus dikembalikan kepada pemberi suap. Dan yang ketiga, ujian komputer itu harus diulang. Setelah yang bersangkutan keluar, saya panggil Bu Dekan. Saya panggil Bu Dekan ke ruangan saya dan juga Pak WR2, karena Pak WR2 itu Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan yang menangani sumber daya manusia. Karena ini berkaitan dengan persoalan monet, persoalan integritas, beliau biasanya memang punya kewenangan. Saya panggil itu ditambah dengan Kepala PTIPD yang untuk bisa mendengarkan kira-kira bagaimana yang kita lakukan. Setelah datang mereka bertiga, saya sampaikan pula bahwa ini ada kejadian dan menurut saya harus segera ditindaklanjuti. Satu, uangnya segera dikembalikan. Yang kedua, soal atau ujian itu segera diulang kembali karena ada penyimpangan. Karena itu kan ada tiga materi kompetensi yang diujikan. Satu CBT, yang kedua itu kompetensi praktek, dan yang ketiga itu tes wawancara. Karena itu sedang berlangsung tes tulis dan saat itu wawancara tes yang online sudah selesai. Saya minta yang online diulang karena itu jelas ada penyimpangan. Yang ketiga segera diselesaikan dengan cepat dan dilakukan oleh saya. Itu yang saya lakukan dan saya tahu dari proses kerjaan. Setelah info seperti itu Pak ya, baik dengan ceritanya juga cepat. Kalau saya sih bisa menangkap karena sudah baca dakwaan ya, jadi ceritanya itu dia semua pada mengerti. Jadi pada saat itu kalau boleh tahu peserta tesnya jumlahnya berapa orang, kurang lebih waktu itu? Ada berapa ruangan? Yang saya lihat satu di bawah itu hall besar, yang kemudian di atas ada dua. Ada berapa ruangan? Ada dua lantai, dua ruangan besar.
satu ruangan, Ya, yang di atas satu juga. Nah, jadi pada saat itu para peserta ujian kurang lebih berapa orang jumlahnya? Ya, Ada 40, 50, lebih 90-an. 90. Ya, Kurang lebih 90. nah, itu berapa itu? Waktu itu sudah disiapin sama panitia. Tadi jangan katakan bahwa itu ujian yang pertama CVT itu yang pokoknya di depannya ada masuk di depannya itu laptop satu-satu ya, gitu Pak ya. jadi kami punya ruangan ICT yang itu memang sangat high teknologi. Lantai satu itu full dengan komputer-komputer yang jumlahnya Oke, cukup cukup. banyak. Jadi, oke, yang desktop, pertama tentunya desktop. yang CVT, yang kedua, yang kedua ujiannya apa? Ujiannya Kompetensi. Nah, yang ketiga wawancara. Jadi kompetensi itu bisa apa namanya praktek. Baik, pada saat jenengan tadi kan bersama monitor ya masuk ke ruangan, ada kecurigaan. Ini baru 15 menit, 10 menit kok sudah ada yang keluar, langsung dicek dan dicek tadi jenengan katakan, kok akhirnya jenengan timbullah curiga. Jadi di tengah-tengah ujian jenengan manggil seluruh panitia. Nah, pada saat jenengan manggil seluruh panitia yang menjaga di ruangan itu siapa? Ada tim teman-teman apa ya kayak menjaga soal Masih ada ya? Masih ada. Ada panitia inti ya. Oh, panitia intinya dipanggil ke ruangan, tapi yang lain masih tetap ada menjaga di ruangan. Banyak di ruangan masing-masing. Baik. Dalam 3 tahap itu ujiannya sehari langsung selesai. Menurut jadwal Selesai. Sampai jam? Saya persisnya tidak tahu karena setelah kejadian di CBT kemudian di proses itu ada tes wawancara sedang berjalan sampai siang, dan setelah siang ada tes praktek, persisnya saya tidak tahu karena itu pelaksananya dari fakultas. Nah, jadi pada saat jenengan mengumpulkan tadi panitia maupun manggil beberapa anak buah jenengan, dan bahwa ini memang ada tiga ini bisa orang yang memang betul-betul pinter dan sebagainya. Akhirnya yang terakhir ada curiga. Terus setelah itu tadi jenengan terus kapan yang Pak Amin sama Pak Adib itu menghadap kepada saudara? Kurang lebih jam berapa? Sekitar 1 jam setelah itu atau 2 jam setelah itu. Oh begitu ya? Oh gitu ya. Jadi ini ceritanya cepat sekali nih Pak ya. Pagi jenengan jam 8, monitor dari berapa tadi diceritakan itu sampai sekitar jam 8 dan 9. Yang kedua orang ini terdakwa Amin sama Pak Adib ini ngomong tadi bla jenengan udah kembalikan dan sebagainya. Akhirnya setelah itu apakah tadi dia mengakui ada penyelewengan dan sebagainya, uang langsung dikembalikan pada saat itu apa? Tahu enggak Bapak? Karena pengakuan menerima uang yang memang tidak dalam aturan yang berlaku, saya sampaikan uang itu segera dikembalikan. Tapi apakah dikembalikan apa enggak? Apa enggak tahu ya? Enggak tahu. Instruksinya seperti itu ya. Rektor UIN tidak tahu apakah uang suap itu sudah dikembalikan kepada pemberi suap. Selang seminggu kemudian, Rektor membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Wakil Rektor tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam seleksi perangkat desa tersebut, dan hasil investigasi akan segera disampaikan kepada Rektor. Pelaksanaan yang dilakukan di UIN Walisongo ini. Salah satunya beberapa hari kita memutuskan, saya memutuskan atas masukan dari banyak pimpinan untuk membuat tim investigasi terhadap kasus ini atas nama UIN Walisongo. Investigasi ini tentu kami bentuk dalam rangka untuk proses etika disiplin ASN, tidak masuk ke persoalan substansi. Apalagi beliau berdua adalah seorang pimpinan yang diamanati di fakultas. Jadi kan membentuk tim investigasi itu berapa orang? Ketua maupun anggotanya berapa orang? Dalam proses berapa hari sudah kita bentuk, ada batas rektor dengan keanggotaan berapa orang? Ya, ketuanya Mbak Wirla, yang Pak itu Pak Kolek, kemudian anggotanya ada Pak Bulu AUPK, dan ada 1, 2, 3, 4, 3 anggota. Setelah dibentuk itu bekerjalah mereka, hasilnya disampaikan pada saudara hasilnya disampaikan pada saudara bahwa ini bla bla bla. Iya, hasilnya kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Kalau boleh tahu cerita sekilas itu aja, hasilnya kayak mana? Ya, secara umum
Yang bersangkutan mengakui kalau menerima itu, tapi uang sudah dikembalikan. Uang sudah dikembalikan, dan kemudian beberapa hal yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembalian itu dan siap untuk menerima regulasi aturan yang berlangsung. Rekomendasi tim itu salah satunya adalah memberikan sanksi hukuman kepada mereka yang terlibat. Kedua orang itu, Pak Amin dan Pak Adit, dibebas-tugaskan dari jabatannya sebagai wakil dekan dan juga jadi ketua jurusan. Baik. Setelah beberapa hari itu juga sudah kami lakukan sesuai rekomendasi tim yang memang yang kami butuh. Baik, jadi uangnya sudah dikembalikan semua ya Pak ya? Nah, informasi seperti itu. Ya. Terus yang menindaklanjuti, yang melaporkan pada yang berwenang siapa dalam hal ini? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya? Oke, perlu dirahasiakan ya. Ya. Baik, jadi intinya seperti jelas itu Pak ya? Ya. Hasil investigasi disampaikan kepada Pak Rektor, di mana hasil investigasi itu jadi acuan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat, termasuk kepada Amin Farid yang dicopot dari jabatan sebagai wakil dekan dan Adib yang dicopot dari jabatan sebagai ketua prodi. Saya tadi terlewatkan mengenai tim investigasi tadi, Kurek 2, Pak Kolek, terus Ke Kepala Biro AUPK, Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, siapa itu Pak? Pak Teguh Sarwono. Kemudian ada berikutnya kita ada kepala bagian kepegawaian, kepala bagian kepegawaian Pak Munir. Ada kepala SPI, Satuan Pemeriksa Internal Bukit Walisomo, Pak Andi. Pak Andi Dan Pak Andi Fadlan. Itu orang tersebut di luar panitia. Di luar panitia. Baik. Hasil dari investigasi adalah salah satu sudah sampaikan tadi ya, dan juga ada rekomendasi untuk ada sanksi segala ya kan. Ya. Apakah sanksi itu sudah laksanakan? Sudah. Selanjutnya, selain Rektor UIN, juga diperiksa Wakil Rektor, kemudian Budekan Visip, sejumlah pihak-pihak yang lainnya, sejumlah 6 orang yang diperiksa di Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 29 Agustus 2022. Ingat, hukum itu untuk kita dan semua.